Mamakulah nyonya rumah ini. Kalau kamu berani menyuruhnya lagi, aku pasti akan memberimu pelajaran. Mulai sekarang kebersihan villa akan kamu bersihkan sendiri. Tuan muda akan duduk di sini, mengawasi. Kalau belum selesai bersih-bersih, jangan harap pulang. Hah, kenapa aku harus dengar omongan anak kecil yang masih hijau seperti kamu? Hari ini, kalian berdua harus bersihkan tempat ini untukku. Kalau belum selesai, jangan makan. Tolong, penyapunya jadi hantu. Maafkan aku tidak akan berani lagi. Minta maaf ke sapu itu percuma. Kamu harus minta maaf ke ibuku. Kalau kamu masih berani menyusahkannya, aku yang akan menghadapimu. Nona, kamu orang baik hati. Kumohon maafkan aku. Aku janji mulai sekarang tidak akan menyusahkanmu lagi. Pergi sana, baik. Tapi begini apa tidak terlalu berlebihan? Kenapa? Kamu juga takut pembawa bencana seperti aku akan membebanimu? Kamu melakukan ini semua untuk membelaku. Masa aku takut sama kamu? Tapi dia juga tidak salah. Aku memang cuma orang dari desa, mana pantas dilayani. Kalau sampai membebanimu, hari-hari ke depan akan lebih sulit. Perasaan ini seperti ibu. Kesalahan terbesarmu adalah melepaskan hakmu sendiri yang seharusnya jadi milikmu. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah belajar dengan giat dan ambil alih bisnis keluarga Qin. Lebih baik lagi, lepaskan segel sialan ini untukku. Ambil alih bisnis keluarga Qin? Belajar berbisnis? Tidak bisa. Aku tidak pernah sekolah. Aku tidak akan bisa. Lagi pula, ayah sangat menghargai Yuda Kusuma. Aku juga tidak seharusnya merebutnya. Punya sedikit harga dirilah. Tuan muda punya alasan tuan muda. Yang lainnya akan kubuktikan padamu nanti. Aku percaya padamu. Ini bukan urusan saya, tuan muda. Itu pemberitahuan dari rumah tua. Mereka bilang pengeluaran untuk Nona harus dikurangi semua. Kamu masih bisa makan ini? Sejak kecil aku selalu begini. Aku sudah terbiasa. Tidak, semua yang hilang akan kurebut kembali untukmu. Papa, saya ingin bersulang untuk Anda. Ayo, makan sayurnya. Kenapa mereka makan daging? Kita cuma makan bubur. Ayo, ikut aku ke rumah tua. Enak sekali. Xiaoyan dan Sinta masih tidak mau makan bersama kita. Setiap kali saya selalu memanggil berulang kali, tapi Nona bilang ramai itu tidak bersih, sebagai alasan tidak mau datang, dan dia juga menyuruh kami menjauhi tuan muda juga. Takut menularkan kuman. Hameteha. Anak durhaka ini. Aku tidak tahu, kapan kalian pernah mengundang kami. Kakek. Papa. Kalian berdua kan tidak mau makan bersama kami, kenapa tiba-tiba datang? Bukan kami tidak mau datang. Ada orang yang tidak mau mengizinkan kami datang. Mengapa Anda berkata demikian? Nona besar keluarga Kusuma yang terpandang, makanannya bahkan tidak sebaik seorang pembantu. Sementara ada orang yang makan sampai kenyang dan gemuk. Bahkan anjing peliharaannya makanannya lebih baik daripada kami. Papa, Bagas masih dalam masa pertumbuhan. Makan lebih banyak sedikit juga wajar. Ya, kami sudah mengundang kakak. Ya,
Dia yang meremehkan kami, tidak mau makan semeja dengan kami. Kakek dan ibu meskipun mendidik saya, harus bersyukur, meminta dengan wajar. Tapi sekarang saya sedang dalam masa pertumbuhan. Bahkan makan yang layak pun tidak dapat. Cucu masih berpikir untuk membantu kakek di kemudian hari, membagi tugas keluarga Kusuma. Ah, sayangnya, niat ada tapi tenaga tidak cukup. Tidak menyangka Xiaoyan, masih kecil tapi punya cita-cita tinggi. Sudah memikirkan untuk membantu saya. Sebelumnya, saya terlalu lama mengabaikannya. Kurang ajar. Xiaoyan dan Sinta sama-sama keturunan keluarga Kusuma. Biaya hidup bulanan lebih dari 1 juta, mereka bahkan tidak bisa makan kenyang tidak dapat makan. Mungkin bawahannya kakak, Bi Inah telah menggelapkan semua uangnya. Papa, jangan buru-buru, nanti saya akan menghadapinya. Benar. Papa, pasti Bi Inah yang mencuri semua uangnya. Bi Inah meskipun makannya lebih enak dari kami, tapi tetap saja hanya sayuran, menggelapkan jutaan rupiah. Bahkan tidak mau makan daging sekalipun, tidak masuk akal, kan? Yan telah berbuat banyak untukku. Aku tidak seharusnya membiarkannya menanggung sendirian. Aku makan sedikit tidak apa-apa. Tapi Yan sedang dalam masa pertumbuhan. Makanan kita tidak bergizi sama sekali. Bahkan lebih buruk dari makanan anjing. Kurang ajar. Sudah kukatakan harus dijamin biaya hidup Sinta dan Yan. Jika terjadi lagi, semua akan dihukum menurut aturan keluarga. Jadi, Mengerti, Papa. Yan, malam ini, keluarga Kusuma menjadi tuan rumah sebuah jamuan malam. Nanti, semua keluarga kaya di seluruh Jiangcheng akan mengeluarkan pusaka keluarga mereka untuk dinilai. Keluarga Kusuma kita memiliki industri antik nomor 1 di negeri ini. Nanti, bagian penilaian barang antik secara langsung kakek serahkan padamu. Tenang, kakek, serahkan padaku. Anak baik. Asalkan kali ini kamu tampil baik, toko giok di timur kota itu kakek akan memberikannya padamu. Apa? Toko giok di timur kota itu, nilainya miliaran. Tuan Besar, jangan sampai. Toko yang begitu penting ini, bagaimana bisa Tuan serahkan kepada anak muda yang belum berpengalaman? Benar, Papa, mereka berdua tidak mengerti bisnis. Bagaimana jika toko itu hancur di tangan mereka? Kakek, meski ibu tidak paham bisnis, tapi beliau adalah salah satu pewaris langsung kakek. Belajar dan berlatih, asal mau belajar, suatu hari pasti bisa menguasai ilmu berbisnis, untuk meringankan beban kakek. Baik, keputusan saya soal toko ini sudah bulat. Asalkan Yan berhasil kali ini, apa yang menjadi haknya akan menjadi miliknya. Cucu pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan kakek. Sinta, kali ini juga mewakili keluarga Kusuma untuk hadir. Baju-bajunya sudah saya siapkan, nanti kamu bantu Mama memilih dengan baik. Jangan sampai mempermalukan wajah keluarga kita. Tidak masalah. Tuan Besar ini akan mengumumkan identitas wanita ini. Jangan sampai dia berhasil. Harta pertama, giok Rui Turmaline ini, berasal dari keluarga kerajaan Dasuo, menggunakan teknik ukir tembus dari istana. Sisik naga di atasnya diukir dengan teknik ukiran mikro. Sangat detail, bisa disebut sebagai pusaka penting. Memang anakku. Serangkaian panjang penilaian harta itu bisa dihafal semua. Mama, tetap saja Mama yang punya cara. Kalau isi penilaian harta fisik ini tidak bocor duluan kepada kami, toko itu benar-benar akan jatuh ke tangan kedua orang itu. Toko itu bernilai sungguh lebih dari 1 miliar. Sudah lama aku memohon pada kakek tua itu, dia tetap tidak mau mengalah. Kali ini jangan harap mereka bisa merebutnya dengan mudah. Tegakkan kepala, dada, tarik perut, berdiri tegak. Baca sesuai dengan naskahnya. Aduh, sejak kecil aku sudah takut tampil di depan umum, ditambah lagi dengan acara sebesar ini. Aduh, aku merasa napasku tidak lancar, ya. Kalau begitu, berlatihlah. Tuan muda tidak mengizinkanmu kabur di tengah jalan. Ayo, aku baca 1 kalimat. Kamu ikuti baca 1 kalimat. Sungguh rajin ya, pameran harta karun ini hampir dimulai. Huruf besar saja tidak bisa dikenali. Masih berpikir untuk berpidato? Ahahaha. Ada urusan, laporkan. Tidak ada urusan, bubar. Kami sibuk. Benda tidak tahu terima kasih. Kami datang untuk mengantarkan pakaian untukmu. Pakaiannya tinggalkan, orangnya pergi. Aku lihat kalian bisa bertindak semaunya sampai kapan? Kapan memberikannya padanya?
Ini baru yang tepat, sangat cocok. Dengan statusmu sebagai putri besar, Tidak apa-apa. Aku masih punya pakaian lain. dari mana kamu dapat begitu banyak pakaian jelek? Lalu bagaimana dong? Pameran harta karun segera akan dimulai. Sudah terlambat. Aku ada ide. Kirana dan Sinta kok belum datang? Tuan Besar, Sinta ini di desa, bertahun-tahun cuma memberi makan babi dan ayam. Melihat acara sebesar ini, sifat kampungannya pasti muncul. Dia tidak berani datang. Bukannya itu wajar saja? Kakak, mungkin dia sadar penampilannya tidak menarik, tidak pantas untuk tampil. Takut mempermalukan keluarga Kusuma. Lebih baik tidak datang. Supaya tidak memalukan keluarga Kusuma. Katanya keluarga Kusuma beberapa tahun lalu baru menemukan nona besar mereka yang hilang. Kenapa sekalipun tidak pernah terlihat muncul? Iya ya. Tuan muda keluarga Kusuma tampan dan berwibawa, sangat berbakat. Pastinya Nona Kusuma juga tidak kalah hebat. Terima kasih atas pujiannya. Ternyata kalian belum tahu, kakak saya itu hilang lebih dari 20 tahun. Akhirnya ditemukan di kandang babi. Ini sungguh sulit diterima di kalangan terhormat. Cuma anak liar dari desa saja, kasar dan tidak beradab. Jika kalian bertemu, jangan sampai menertawakan keluarga kami. Para hadirin, semua sudah hadir. Mari kita mulai. Selama Kirana ada, mereka pasti akan datang. Nona besar keluarga Kusuma, Sinta Kusuma, dan Tuan muda Kirana telah tiba. Ini siapa? Aku di kota pelabuhan ini, belum pernah melihat wanita yang begitu memesona. Semua orang sudah datang. Jangan-jangan dia itu Nona besar keluarga Kusuma yang terlambat itu? Tidak mungkin. Kamu lupa apa yang Tuan Muda Kusuma katakan tadi? Nona besar keluarga Kusuma itu kasar dan jelek, tidak mungkin berkelas dan elegan seperti ini, dan cantik rupawan. Wanita ini biasanya berpakaian aneh dan buruk. Hari ini malah berpakaian lebih mewah dariku. Gaun yang kukirimkan, jelas-jelas sudah rusak. Yang dia pakai ini, dari mana asalnya? Kakek, Papa, ada halangan di perjalanan. Kami datang terlambat. Ternyata dia benar-benar nona besar keluarga Kusuma. Baju ini, kenapa bukan yang kusuruh orang antarkan itu? Tuan besar, Sinta ini selalu tinggi hati. Barang-barang keluarga kita ini, dia pasti tidak sudi memakainya. kamu bohong. Baju ini jelas-jelas. Ibu sedang bercanda, aku ini anggota keluarga Kusuma, mana mungkin tidak sudi? Ini usulan Yan. Katanya harus berpakaian pantas, baru tidak mengecewakan harapan kakek. Lalu bagaimana ini? Acara penilaian harta karun sebentar lagi dimulai. Sudah tidak sempat. Aku ada ide. Hun Tianling, keluarlah. Bagus, bagus, bagus. Cucuku yang baik ini. Pemikirannya sangat teliti. Hadirin sekalian, karena semua orang sudah hadir, maka jamuan malam kita hari ini secara resmi dimulai. Sebelum jamuan malam resmi dimulai, kita masih akan membuka tradisi tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan sesi penilaian harta karun.
Barang-barang yang dipamerkan hari ini, dipinjamkan oleh 3 keluarga besar antik, untuk dipamerkan. Yang pertama ini adalah giok Rui turmalin milik keluarga Zhou. Keluarga Zhou, yang disebut-sebut sebagai keluarga batu giok nomor 1 di Dongguo, keluarga Zhou itu, Keluarga Zhou ini terkenal bisa memahat giok jadi mahakarya, mengukir emas menjadi jiwa. Lihatlah, giok Rui ini seluruhnya hijau, benar-benar permata di antara permata, sangat langka di dunia. Yang kedua ini adalah cangkir emas bergambar naga milik keluarga Feng. keluarga Feng ini ahli dalam peralatan emas. Kalau keluarga Feng bergerak, gunung emas di Dongguo bisa jadi ikut bergetar. Warna dan pola cangkir emas bergambar naga ini, meski mencari di seluruh Dongguo, sulit menemukan yang kedua. Oh, ternyata namanya cangkir emas bergambar naga. Menarik. Nah, untuk yang ketiga ini, saya rasa, lebih baik kita persilakan pemimpin generasi ke-76 dari keluarga Dongfang. Dongfang Yue ini adalah satu-satunya pemimpin wanita di keluarga Dongfang. Memang auranya luar biasa, wibawanya terpancar tanpa perlu marah. Emas, batu, dan giok hanyalah benda duniawi. Karena datang ke acara penilaian ini, pasti harus membawa harta karun kelas atas untuk dinikmati semua orang. Semangatnya mengisi semesta, lukisannya tiada tanding. Ini lukisan pujian para dewa. Keluarga Dongfang benar-benar menunjukkan kesungguhan. Mengeluarkan lukisan Wan Shen Futu untuk dinikmati semua orang, membuatku, Kusuma, merasa sangat terhormat. Keluarga kami, Dongfang, adalah keturunan keluarga kerajaan. Keluarga terhormat berusia ribuan tahun, bukan keluarga kecil yang bisa dibandingkan. Sekali bertindak, langsung menunjukkan kelas yang sulit kalian jangkau. Sekarang semua harta karun sudah hadir. Selanjutnya, kedua cucuku akan secara bergiliran menjelaskan asal-usul harta karun ini kepada semua orang, dan teknik pembuatannya. Jika salah satu dari mereka bisa menjelaskan dengan lebih akurat, maka toko giok keluarga Kusuma di timur kota akan jatuh ke tangan siapapun itu. Bukankah tuan muda sulung keluarga Kusuma ini punya julukan pembawa bencana? Kenapa hari ini dia malah dibawa ke sini oleh keluarga Kusuma? Hampaha. Dengan otak bodoh Kirana itu, mau menang, sungguh lucu. Bisnis keluarga kami, Kusuma, bukan sembarang orang bisa ikut campur. Ada orang yang kepalanya kosong, tidak punya pengetahuan. Di acara seperti ini, tunggu saja aibnya. Kalian berdua, siapa yang mau maju dulu? Harta karun pertama ini, Rui dari batu turmaline, berasal dari keluarga kerajaan Dasuo, menggunakan teknik ukir berlubang dengan bor tarik istana. Sisik naga di atasnya diukir dengan teknik ukiran mikro. Sangat detail dan jelas. Bisa disebut sebagai pusaka penting yang diwariskan. Teknik ukir berlubang dengan bor tarik ini sangat sulit dibedakan oleh orang biasa. Tak disangka, tuan muda keluarga Kusuma langsung mengenalinya. Memang benar-benar jenius. Ini di seluruh kota pelabuhan, tidak. Bahkan di seluruh dunia barang antik, sangat jarang ditemui. Kalau cangkir emas bermotif naga yang kedua ini, dari mana asalnya, dan teknik pembuatannya seperti apa, Kirana, kamu yang jelaskan. Bocah sialan ini, sejak kecil tidak pernah dikenalkan dengan pengetahuan barang antik, dia pasti tidak bisa menjawab. HMPA. Tak kusangka cangkir emas bergambar naga ini bisa muncul di sini. Kebetulan banget. Kirana kan baru mulai belajar hal-hal ini. Terlalu berat buat dia. Bisa turun kalau nggak tahu. Jangan buang-buang waktu di sana. Dia tiap hari di rumah cuma bisa bikin kakek senang. Bikin kakek senang. Tapi kenapa pas di acara resmi kayak gini? Malah diam aja. Hari ini semua keluarga kaya di kota ini ada di sini. Ada di sini, Kirana kan masih anak-anak, kalau nggak bisa jawab, suruh aja dia turun. Jangan sampai mempermalukan nama keluarga Kusuma. Ternyata harapanku padanya terlalu tinggi.
Kirana, kalau kau memang gak bisa, turun saja. Siapa bilang aku nggak tahu? Cangkir emas bergambar naga ini berasal dari dinasti Li, terbuat dari emas murni. Nggak cuma dimurnikan pakai teknik alkimia 9 tingkat, tapi juga pakai teknik lukis emas dengan goresan halus. Di dasarnya juga ada ukiran pola api dan brokat keberuntungan. Dia masih kecil tapi bisa jelasin asal-usul cangkir emas bergambar naga dengan sangat jelas. Ini bahkan lebih hebat dari Tuan Muda Bagas tadi. Bagus. Memang cucu tertua keluarga Kusuma. Kamu bohong. Di dasar cangkir emas bergambar naga ini nggak ada pola sama sekali. Cangkir emas dengan pola naga prosesnya sangat rumit. Bagian dasar sangat tipis, sangat tidak mungkin untuk membuat pola di atasnya. Lihatlah. Benar-benar tidak ada. Sudah lama mendengar bahwa cangkir emas pola naga ini pasti bukan benda dunia biasa. Jenderal penjaga negara berkali-kali mengumpulkan pengrajin, tetapi gagal membuat pola. Namun, Tuan Muda Kirana ini berbicara dengan sangat pasti. Sepertinya tidak seperti omong kosong. Kalian tidak tahu, kan? Kirana di keluarga Kusuma sangat tidak disukai, pengetahuan jauh lebih rendah daripada adiknya. Dia tidak salah. Bagian bawah cangkir emas pola naga ini benar-benar ada pola api dan motif keberuntungan. Bagaimana mungkin? Aku jelas ingat. Semua referensi menulis bagian bawah cangkir emas Raja Naga halus tanpa tanda apapun. Keluarga Feng untuk mencegah munculnya barang palsu tidak pernah mengungkapkan detail pola di bagian bawah. Tapi anak kecil, bagaimana kamu tahu? Pola itu aku yang membuatnya dengan api 3 keaslian. Aku bisa tidak tahu. Cangkir emasku ini sangat berharga. Kenapa kamu gambar lagi di atasnya? Dewa pengawas, kamu kok pelit sekali. Pinjam untuk main. Jangan. Aduh, cucuku. Di bawah ini terhubung ke dunia manusia. Kalau jatuh ke sana, tidak bisa ditemukan lagi cangkirku. Membaca banyak buku, tidak sengaja melihat saja. Bagus, melihat keaslian dari detail kecil. Mirip dengan gaya aku dulu. Kalau begitu kedua tuan muda, bagaimana kalau ceritakan tentang asal-usul dan teknik lukisan dewa-dewa ini milikku, bandingkan siapa yang lebih tinggi keahlian dalam barang antik. Lukisan Fu para dewa ini dibuat oleh kepala keluarga pertama keluarga Dongfang kami. Dianggap sebagai harta karun oleh keluarga Dongfang kami dan telah disimpan hingga kini selama 1000 tahun. Ini benar-benar karya agung yang langka, tak ternilai harganya. Benar. Tak disangka keluarga Dongfang selama ini enggan memamerkannya. Hari ini mereka mau membawanya keluar untuk memanjakan mata kita. Sungguh suatu kehormatan besar. Barang siapa yang dapat menyebutkan bahan dan teknik yang digunakan dalam lukisan ini, dialah pemenang ronde ini. Ini susah apa? Seluruh gulungan lukisan ini menggunakan lapis lazuli, malakit, dan 28 jenis batu permata lainnya sebagai pigmen. Menggunakan teknik istana 9 celupan dan 18 sapuan yang telah punah. Tak ada seorang pun di dunia yang bisa menirunya. Jawabanmu benar. Mengapa kau diam saja? Tidak paham ya, tidak paham. Sekarang ketahuan kan kebodohanmu. Xiao Yan, kau memang sehari-hari suka bermain, tidak ahli dalam hal ini. Kalau memang tidak bisa, katakan saja dari awal. Tak ada yang akan menyalahkanmu, barusan mungkin hanya keberuntunganmu. Tapi untuk yang ini, kau pasti tidak bisa menebaknya. Kau yang menipu semua orang dengan lukisan palsu, baru benar-benar membuang-buang waktu. Apa maksud perkataanmu? Kau tidak mengerti, kukatakan lukisanmu ini palsu. Keluarga Dongfang paling benci barang palsu, masa ia mau memamerkan barang palsu? Bocah ini berani banget ya. Sepertinya, keluarga Kusuma hari ini bakal buat musuh. Nak, kamu belum paham. Boleh saja, tapi jangan berbohong. Keluarga Dongfang kami sudah terkenal selama ribuan tahun.
Lukisan ini adalah harta pusaka keluarga kami. Mana mungkin palsu? Keluarga ternama pun gimana? Tuan muda bilang ini palsu, ya berarti palsu. Awalnya aku lihat kamu masih kecil, jadi nggak aku hiraukan. Tapi kamu malah terus-terusan berbohong. Ini jelas-jelas menghina nama baik keluarga Dongfang kami. Kamu nggak punya bukti, langsung bilang lukisan itu palsu. Kirana, cepat-cepat minta maaf pada pemimpin mereka. Fata Morgana berubah, palsu menyembunyikan yang asli. Mata biasa tak bisa melihat dengan jelas. Suara ramai, hanya telinga yang dipercaya. Cahaya sepi redup, andalkan hati saja. Maksudnya apa tuh? Terlalu dalam, aku nggak ngerti. Nggak ngerti yang aku aja nggak ngerti. Malah ngarang-ngarang puisi kuno. Cuma cari sensasi, Kirana. Kayaknya kamu bahkan nggak mau berpura-pura lagi. Cuma asal ngomong beberapa baris puisi kuno buat ngecoh kita. Cepat berlutut dan minta maaf pada pemimpin mereka. Cepat minta maaf. Bocah itu, cepat berlutut minta maaf. Keluarga Dongfang kami ini keluarga terhormat. Hari ini malah dihina oleh anak 8 tahun seperti ini. Sepertinya mulai sekarang ya keluarga Kusuma dan keluarga Dongfang kami. Nggak usah berhubungan lagi. Tunggu dulu. Kirana, jangan kurang ajar. Bicara dan bertindak harus ada buktinya. Jangan sembarangan memfitnah. Nona Dongfang, mohon berikan dia kesempatan sekali lagi. Saya yakin, dia bisa menjelaskan alasannya. Apa? Keluarga Dongfang mustahil menjual barang palsu. Dia hanya akan merusak nama baik keluarga Kusuma kita. Dia cuma sok tahu. Lihatlah Bagas kita. Berpengetahuan luas dan sangat berguna. Tuan Besar, jangan lagi buang-buang waktu. Cepat umumkan kalau Bagas yang menang kompetisi ini. Lalu suruh si pembawa malu ini cepat-cepat pulang dan merenungkan kesalahannya. Awalnya kukira Tuan muda Kirana ini jenius barang antik. Ternyata cuma tong kosong. Keluarga ahli barang antik apa? Menurutku, biasa saja. Hadirin sekalian, mohon dengarkan saya sebentar. Kirana pasti punya alasan melakukan hal ini. Mohon berikan dia kesempatan untuk menjelaskan. Baiklah. Aku ingin lihat alasan apa yang dia punya. Kalau tidak bisa menjelaskan, maka dia harus bersujud dan minta maaf pada keluarga Dongfang di sini. Dengan kecerdasanmu yang seperti ini, bagaimana bisa jadi pemimpin? Kamu, Anak kecil lancang mulut. Atas nama keluarga Dongfang, penerus generasi ke-74 saya jamin. Lukisan ini pasti asli. Ini adalah kepala keluarga Dongfang Huaijin. kakek, kenapa kakek datang ke sini? Kalau aku tidak datang, nama baik keluarga Dongfang kita akan hancur. Sejak aku menjadi kepala keluarga lukisan ini selalu kujaga sendiri. Tidak pernah kuserahkan pada orang lain. Tak kusangka keluarga Kusuma mengajari anaknya berbicara sembarangan. Orang-orang keluarga Dongfang ini kok sifatnya sama semua. Kirana, kalau kau tidak bisa berkata-kata lagi, akuilah kesalahanmu. Kau harus bertanggung jawab atas ucapan dan tindakanmu sendiri. Cepat berlutut dan minta maaf pada kepala keluarga Dongfang. Cepat berlutut dan minta maaf. Cepat minta maaf. Kabut menyelimuti ribuan puncak, mengintai gunung yang samar. Awan mengubur satu jalan, menyadari luasnya langit dan bumi. Kalian tahu arti puisi ini apa artinya? Memang ada puisi ini di lukisannya. Ditulis sendiri oleh leluhur kami. Apa urusannya denganmu? Inilah akibatnya kalau tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Arti puisi ini adalah terlihat nyata tapi sebenarnya palsu. Di permukaan lukisan ini hanya sebagai lukisan palsu untuk menipu mata. Sedangkan lukisan pujian para dewa yang asli tersembunyi di balik lukisan ini. Apa? Kalau kalian percaya padaku, lepaskan lapisan lukisan palsu di permukaan, maka kalian akan melihat lukisan para dewa yang asli. Apa? Dia berani melepas lukisan ini? Dia ingin menghancurkan lukisan para dewa ini. Dasar anak tak tahu apa-apa. Berani-beraninya kau ingin merusak pusaka turun-temurun keluarga Dongfang kami. Aryo Kusuma. Pertama, kau biarkan cucumu menghina keluarga Dongfang kami. Sekarang, kau malah ingin merusak lukisan ini.
Mulai sekarang, keluarga kita tidak akan pernah akur lagi. Kirana, cepatlah berlutut dan minta maaf. Kau Tulia, kalau tidak segera berlutut minta maaf, kau mau seluruh keluarga kami ikut celaka bersamamu. Kirana, dasar anak durhaka. Sekarang juga, berlutut dan minta maaf. Aku tidak salah. Buat apa berlutut? Mataku lebih tajam dari apapun di dunia ini. Kalau aku bilang palsu, ya palsu. Aku jamin dengan nyawaku, perkataan Xiaoyan pasti benar. Dasar kampungan. Percaya buat apa? Kalau bisnis keluarga Kusuma kami terkena imbasnya, kau dan Kirana itu, mati pun tak akan bisa mengganti rugi. Kalian tidak percaya ya? Baiklah, Tuan Muda akan merobeknya sendiri untuk kalian lihat. Kirana, kamu gila. Tindakanmu ini akan menyeret seluruh keluarga Kusuma ke dalam masalah. Berhenti. Aku menyuruhmu berhenti. Papa, apa Papa benar-benar akan hanya berdiam diri melihat anak durhaka ini membuat keluarga kita terpuruk dalam keadaan seperti ini? Jika saat ini kita tidak segera memberikan hukuman keluarga, bagaimana orang lain akan memandang Papa? Dan bagaimana mereka akan memandang keluarga Kusuma kita? Papa, mohon terapkan hukuman keluarga. Hentikan, hentikan, berhenti, berhenti. Sial, mata emas tadi telah menghabiskan seluruh energinya. Apa ini? Silahkan lihat ini. Berani-beraninya merobek lukisan ini. Papa, lukisannya ada di bawah sini. Omong kosong. Sudah puluhan tahun aku di jalan antik, tidak pernah mendengar hal yang tidak masuk akal seperti ini. Xiaoyan, hentikan. Kalau kena cambuk ini, kamu tidak akan tahan. Jangan sentuh ibuku. Benar-benar ada lukisan? Benar. Ini lukisan asli. Aku ingat sekarang. Wan Shen Futu. Cepat bawa Wan Shen Futu ini, ikut Paman Liu. Para perampok berkuda datang, mereka merampok, membakar, membunuh, tidak ada kejahatan yang tidak mereka lakukan. Lukisan ini sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Cepat pergi. Saat aku masih kecil, aku selalu berpikir lukisan ini berbeda dengan Wan Shen Futu yang kuingat. Tak disangka kebenarannya ternyata seperti ini. Nah, beruntung ada kamu, barulah harta karun keluarga Dongfang yang sebenarnya bisa terungkap kembali. Kalau bukan karena kau, seluruh keluarga kami, keluarga Dongfang, akan tetap dibohongi. Minta maaf pada Tuan Muda Kirana. Aku salah paham tadi. Sekarang aku minta maaf padamu dengan sungguh-sungguh. Wajahmu berubah cepat sekali ya. Tadi kan kamu masih memaksaku untuk bersujud minta maaf. Keluarga Dongfang memang sangat bijaksana. Hingga kitab dewa-dewa ini bisa terpelihara selama bertahun-tahun. Cinta, ternyata tidak sepengecut dan tak berguna seperti yang kukira. Aku sampai begitu emosinya sampai memukulnya. Kakek tua ini sudah hidup selama ini, tapi tak menyangka membiarkan anak dan cucuku sendiri menderita ketidakadilan sebesar ini. Bagaimana aku bisa berani menemui Ibu Sinta? Papa, pada akhirnya, kan karena Kirana tidak mau diatur. Iya, siapa suruh dia mencuri perhatianku? Dia pantas. Ayah, aku bilang juga, kamu ini bagaimana sih? Kirana menjawab benar ya sudah benar, buat apa kamu benar-benar memberikan toko giok itu padanya? Bangsat. Saat Xiaoyan dan Sinta dipaksa untuk berlutut dan minta maaf, kalian tidak hanya tidak mencegahnya, malah membantu orang lain memaksa mereka, dia kan kakak kandungmu sendiri dan anak kandungmu.
Mereka itu kebetulan saja beruntung. Kalau dia salah bicara, 2 cambukanmu itu bisa menyelamatkan seluruh keluarga kita. Benar, Papa waktu itu kepala keluarga Dongfang sedang sangat marah. Siapa tahu apa yang akan dilakukannya. Lagi pula, menurutku si anak kurang ajar itu sengaja menjebak keluarga kita. Si pembawa bencana itu seandainya dulu kita buang saja dia ke kuil tidak akan ada kejadian hari ini. Xiao Yan dan Sinta, yang mereka sebut sangat berbeda dengan yang kulihat. Mungkinkah, selama bertahun-tahun ini, semua yang kulakukan adalah salah? Keluarga Kusuma benar-benar kejam. Saling membantu saja tidak, malah menambah masalah. Bukankah kamu juga anggota keluarga Kusuma? Aku tidak mau disamakan dengan mereka. Seandainya Tuan Muda tidak dihukum, aku masih jadi dewa kecil yang bebas merdeka. Meski kali ini dicambuk beberapa kali, tapi untungnya kamu baik-baik saja. Keluarga Kusuma juga bisa menjaga nama baiknya. Cambukan ini datangnya kebetulan banget ya. Padahal kalau lukisan palsunya dibuka, bisa membuktikan kata-kataku itu benar, malah dihalang-halangi. Aku lihat cambuk itu sudah direncanakan Yuda Kusuma dari awal. Bagaimanapun juga, Yuda adalah adikku. Seharusnya tidak mungkin, kan? Tidak mungkin? Kamu lupa, kakek memberi baju bagus, tapi oleh ibu tirimu itu dirobek-robek sampai compang-camping. Kalau bukan karena Tuan Muda yang cerdik, kau bahkan tidak akan bisa pergi ke lelang. Sudah 3 tahun. Kau tahan hidup seperti ini selama 3 tahun? Kamu ninja turtle ya? Apa Ninja Turtle? Jangan terlalu banyak nonton kartun. Dulu, aku dan Mama terpisah dari Papa. Kami mengais sisa makanan dari tong sampah. Kalau kedinginan, kami cari pakaian di tempat sampah. Dulu Mama sakit parah. Sampai sebelum meninggal, dia tidak pernah makan sampai kenyang. Bahkan sebelum meninggal, dia bilang padaku, kalau suatu hari nanti kau bisa kembali ke keluarga Kusuma, kamu harus berbakti di hadapan Papa. Ini semua salahku. Aku sampai membuat mereka berdua menderita begitu banyak. Yuda Kusuma, kau anak durhaka. Papa, ada apa kau mencariku sampai larut malam begini? Kau masih berani bicara? Kenapa kau mengadu domba aku untuk memukul kakakmu di acara seperti itu? Dan bahkan sudah menyiapkan cambuk sebelumnya? Papa, maksudmu, mengadu domba apa? Aku melakukannya untuk kepentingan bersama. Sinta itu cuma orang kampung-kampungan yang tidak pantas tampil di depan umum. Kalau sampai dia berbuat salah dan membuat marah keluarga Dongfang, yang akan kena getahnya adalah seluruh keluarga Kusuma kita. Bangsat, maksudmu orang kampung-kampungan apa? Dia itu kakakmu, kakak kandungmu sendiri. Ayah tua ini kenapa hari ini? Kok tiba-tiba membela anak itu? Papa, bukannya dia selama ini tidak pernah sekolah? Aku hanya salah bicara. Tidak pernah sekolah? Itu karena dia belum ditemukan terpaksa berhenti sekolah untuk mengurus ladang dan menghidupi keluarga. Intinya ini semua salahku. Aku melakukan ini. Jangan lanjutkan lagi, mulai hari ini kamu resmi dicopot dari posisi CEO eksekutif keluarga Qin. Apa? Tidak menghormati kakak perempuan. Tidak menyayangi anak-anak. Tidak mempedulikan muka keluarga. Harus dihukum. Penjaga. Bawa hukum keluarga. Papa, jangan pukul lagi. Aku adalah satu-satunya anakmu. Lanjutkan pukulannya. Kalau aku sampai mati, siapa yang akan mewarisi perusahaanmu? Lanjutkan pukulannya. Ini lebih sakit daripada pukulan yang kamu terima dulu, sakitnya jauh lebih parah. Jangan pukul anakku, hentikan. Yuda sudah bekerja keras untuk keluarga Kusuma. Selama bertahun-tahun, berdasarkan apa kau memukulnya? Kau masih berani bertanya padaku? Ini semua adalah hasil didikanmu, anak baik.
Niatnya tidak baik dan kejam. Bukan. Bahkan terhadap kakak kandung dan anak kandungnya sendiri, dia tega menyakiti. Dan kau, kenapa kau merusak baju yang dikirim untuk Sinta? Kau sudah tahu semuanya. Tuan Besar, dengarkan penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan. Tuan Besar, Atasan tidak benar, bawahan ikut rusak. Tidak sedikit membuat masalah, membuatku bertahun-tahun salah paham pada Sinta, sehingga hubungan ayah dan anak perempuan kami renggang hingga saat ini. Bapak pengurus, ada. Pukuli mereka bersama-sama. Jangan pukul aku. Jangan pukul anakku. Semua ini hasil didikanmu. Anak yang baik. Si kepala rumah tangga ini pasti rajin olahraga, ya? Tenaganya sangat kuat. Berpengalaman, Yuda Kusuma ini pasti babak belur. Papa tidak terlalu keras memukulnya? Kenapa? Kamu masih kasihan. Dia kan adikku. Kamu pernah lihat adik yang mana tidak menginginkan anak sendiri, menyakiti kakaknya sendiri? Kalau begitu, kamu saja yang selamatkan. Pergilah. Lihat bagaimana dia memperlakukan anak kesayanganmu. Mengusirnya dari rumah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Yuda ini bukan berarti dia sama sekali tidak bersalah. Jujur saja, kamu juga merasa puas, kan? Papa ini terlalu kejam, ya? Lihat, kalian sampai babak belur begini. Aku akhirnya mengerti. Hanya Sinta Kusuma saja. Sama sekali tidak perlu ditakuti. Yang benar-benar mengancam adalah, yaitu Kirana itu. Kalau bukan karena anak durhaka itu sengaja melaporkan, Tuan Besar tidak mungkin marah sebesar ini. Cucu sulung, ini daging. Ini bukan plastisin. Lalu, sekarang kita harus bagaimana? Kalau begitu, lalu kita harus bagaimana? Sejak Kirana mengakui Sinta sebagai ibunya, rumah kita tidak pernah tenang. Baik itu gaun pesta, atau lukisan kisah para dewa. Kalau bukan karena Kirana si brengsek kecil itu ikut campur, si bajingan itu sudah lama diusir keluar. Terus gimana dong? Anak itu sekarang sangat disayang papa. Kita juga tidak bisa mengusirnya lagi. Si brengsek kecil itu bukannya dulu paling suka sama kamu? Kalau begitu, kamu sebagai ibu kandungnya pergilah ke tempat Sinta dan minta dia kembali. Jingyi, ini semua salahku yang sudah tua dan rabun, hingga mengabaikan putri kita sendiri selama bertahun-tahun. Tapi Sinta, dia tidak pernah menyalahkanku. Aku adalah ayah yang tidak becus. Papa. Sinta, kau datang. Saat Mama masih hidup, sudah menderita terlalu banyak. Kini dia telah pergi, setidaknya harus membuatnya tenang. Putriku, aku telah bersalah padamu dan ibumu. Papa. Ini aku sendiri yang pengecut dan tidak berguna. Bukan salah Papa. Tidak. Ini semua salah Papa. Karena mendengarkan omongan orang lain, hingga salah paham padamu selama ini. Tapi tenang saja. Mulai sekarang, asal kau belajar dengan baik mengelola perusahaan, kelak perusahaan keluarga Kusuma kita akan kau warisi. Papa menyuruhku mengelola perusahaan? Ya. Keluarga Kusuma kita tidak menganut aturan waris hanya untuk laki-laki itu. Lagi pula, hanya dengan begini. Setelah 100 tahun nanti, baru aku berani menemui ibumu. Papa. Sepertinya proses belajar Mama harus dipercepat. Ini apa ini? Ada manajemen bahasa asing di sini. Ada juga. Ada lagi. Pokoknya semua harus dipelajari. Semua harus dipelajari. Iya. Tidak boleh, tidak boleh. Lihat ini,
Aku bahkan belum pernah melihatnya. Aku mohon, kasihanilah aku. Tak akan bisa dipelajari semua, memang tak akan bisa. Tak bisa dipelajari semua, tetap harus dipelajari. Ayo, Mama belajar dengan lagu lebih cepat. Kalimat-kalimat ini sederhana, kan? Sudah bisa? Sepertinya mungkin sudah bisa. Mama, coba satu. Coba. Itu. Mei Mei Sang Nei. Terus-terusan bicara game rincing lingkaran ada juga pen-pen. Tolong lihat sekali lagi. Aku akan lihat sekali lagi. Aku pasti bisa mempelajarinya. Progres ini, kapan bisa mengejar Yuda Kusuma? Burung bodoh terbang duluan, ingat-ingat keras. Aku tak percaya kamu tak bisa ingat. Cepat. Jangan tidur, jangan tidur. Sudah lama. Ingat beberapa kata? 200. 2. 2. Aku kamu. Xiaoyan, apa yang kamu lakukan? Marah begitu besar. Mama sangat merindukanmu. Cepat, biar Mama peluk. Kamu bau banget, bau konspirasi. Kamu. Kamu sudah lama tinggal di sini sama Bibi. Kangen gak sama Mama? Kangen dong? Beneran? Pengen kamu kapan hilang dari depan mataku. Kok kamu bisa begitu bicara sama Mama? Mama bawain banyak mainan. Ayo lihat, ada yang kamu suka. Mamaku nggak ngomong apa-apa. Mama, kamu ngomong tadi. Iya juga. Masa menopause? Ingatannya agak berkurang. Kamu datang hari ini ada keperluan apa? Aku mau lihat anakku sendiri. Urusanmu apa? Minggir. Xiaoyan itu anakku. Kalau mau ketemu dia, harus seizin aku dulu. Belum tentu. Waktu itu Xiaoyan milih kamu cuma karena impulsif. Dia tuh selalu paling nurut sama aku. Yan, ini mainan favoritmu. Bagas mau, aku saja belum memberikannya padanya. Dulu, Mama mengabaikanmu, terlalu memanjakan adik. Tapi Mama bersumpah, asalkan kau ikut aku, nanti, aku pasti akan baik padamu. Bagaimana? Kakak, aku akan memberikan mainan favoritku. Untukmu, kau ikut kami saja. Nanti, apapun yang kau suka, aku tidak akan merebutnya darimu. Barang-barangmu, semuanya diberikan padaku. Kalau begitu, aku mau apa? Kalian semua kasih? Tentu saja, kau kan anak kandungku. Kalau begitu, aku mau di tangan Yuda Kusuma semua sahamnya. Kalau begitu, aku mau semua saham di tangan Yuda Kusuma. Lalu, kalian kemas barang-barang kalian dan pergi dari keluarga Kusuma. Kebetulan Tuan Muda tak perlu melihat, tak perlu kesal. Apa? Kamu ini anak durhaka. Berani-beraninya membuka mulut selebar itu. Perusahaan keluarga Kusuma adalah milik ayahku. Kamu jangan harap dapat sepeser pun. Baru saja kalian di sana sayang-sayang, sekarang sudah jadi anak durhaka lagi. Yan, sayang. Masalah saham ini memang agak sulit. Tapi masih bisa dibicarakan, kan? Jangan sok-sokan manis di depanku.
Kamu pikir tuan muda sama seperti kalian otak besar kram, otak kecil kusut. Ikut kalian pulang bukannya cari susah sendiri. Kamu berani mengejekku, otakku bermasalah. Lagi pula, dialah mamaku yang sebenarnya. Disinilah rumahku yang sebenarnya. Selain di sini, tuan muda takkan kemana-mana. Kalian tidak diterima di sini. Silakan segera pulang. Kalian tidak diterima di sini. Cepat-cepat pulang sana. Oke. Dasar pengkhianat. Anak kecil. Nanti tunggu saja ikut-ikutan Sinta hidup santai sampai mati. Nanti kalau Yuda mewarisi bisnis keluarga Kusuma, aku akan usir kalian semua dari sini. Yuda mewarisi bisnis keluarga Kusuma? Kamu sepertinya tidak tahu. Kakek pernah bilang, mamaku juga salah satu pewaris bisnis keluarga Kusuma. Apa? Tidak mungkin. Sinta itu buta huruf. Kamu pikir kakekmu akan mewariskan bisnis keluarga Kusuma padanya? Siapa bilang mama buta huruf? Mamaku, dia. Dia bisa menghafal 1 kamus dalam sehari. 3 hari, menguasai 1 bahasa asing. 1 minggu, menghafal semua pelajaran manajemen perusahaan. Kamu bisa. Oke. Aku ingin lihat bagaimana sampah masyarakat seperti Sinta ini bisa merebut hak waris bisnis keluarga Kusuma. Ayo kita pergi. Yan, sekarang kamu sudah mengobrol omong kosong. Nanti kalau tidak bisa dipenuhi, kamu akan jadi bahan tertawaan. Jangan takut. Aku punya cara. Kirana, anak kurang ajar itu, benar-benar tidak tahu terima kasih. Kalau tidak pulang, ya sudah, malah memaki kami. Bilang apa keluarga Kusuma nanti adalah milik Sinta Kusuma itu. Pasti kakak tidak suka padaku jadi tidak ikut mama pulang, semua salahku. Bukan salah Bagas yang harus disalahkan, semua salah anak kurang ajar itu menganggap penjahat sebagai ibu. Mamamu benar. Tidak pulang ya sudah. Lagi pula banyak cara untuk menghadapi mereka, awasi mereka ketat. Bagaimanapun juga posisi penerus ini harus jadi milikku. Menyuruhmu mengingat sesuatu, sulit sekali. Tenaga tuan muda sudah habis terkuras. Setiap kata yang kau ucapkan ini aku mengerti, tapi begitu disambung jadi satu aku jadi tidak paham. Di acara penilaian barang antik itu, kamu langsung bisa melihat itu, gambar dewa-dewa itu asli atau palsu. Apa kamu sangat ahli dalam menilai barang-barang budaya? Itu semua berkat mata tajam tuan muda. Tapi soal menilai dan memperbaiki aku sama sekali tidak paham. Sepertinya masih harus mengandalkan diri sendiri. Tapi ini bisa jadi kesempatan bagus untuk memperbaiki hubungan antara ayah dan anak perempuan. Tapi apa? Tapi aku tidak paham, ada orang lain yang paham. Siapa? Kakekku tokoh terkemuka di dunia barang antik Haryo Kusuma. Mengenai pencopotan Yuda Kusuma sebagai CEO, saudara-saudara sudah mempertimbangkannya? Ini, tuan muda Yuda hanya sedikit impulsif. Cukup diberi pelajaran saja, tidak perlu langsung dicopot, kan? Benar, beliau hanya punya 1 pewaris. Nanti, seluruh perusahaan Kusuma pasti akan jadi miliknya. Hanya 1 pewaris? Jangan lupa, saya, Haryo Kusuma, masih punya seorang anak perempuan. Anak perempuan buat apa? Di antara keluarga besar di Gangcheng, ada yang mana mewariskan bisnis ke anak perempuan? Kepala keluarga berikutnya dari keluarga Dongfang adalah putri sulungnya, Dongfang Yue. Dongfang Yue, umur 3 tahun sudah bisa baca,
5 tahun sudah bisa menulis puisi. Sebelum umur 20, sudah ikut kepala keluarga Dongfang berkiprah di dunia barang antik. Mana bisa dibandingkan dengan nona besar kita? Waktu nona besar kita umur 20, masih di desa memberi makan babi. Kalau Anda benar-benar menyerahkan keluarga Kusuma kepadanya, maka saya rasa keluarga Kusuma ini pasti akan hancur di tangannya. Kolot benar-benar sekelompok orang yang kolot. Haryo Kusuma, Ya? pukul saja, saya sampai mati, kamu menyuruh saya menemui kakekmu untuk belajar. Kamu adalah putrinya, putri mewarisi usaha ayah, dia mengajarmu, bukankah itu wajar? Kalau begitu, lupakan saja. Hubungan saya dengannya jauh, tiba-tiba menemuinya. Dia pasti tidak akan setuju. Lagi pula, saya sangat bodoh. Kalau saya tidak bisa belajar dengan baik, bukankah itu hanya akan membuatnya marah tanpa alasan? Kamu bahkan belum bertanya padaku? Bagaimana kamu tahu, saya tidak setuju? Kamu bahkan tidak pernah bertanya padaku. Bagaimana kamu tahu aku tidak setuju? Papa, kenapa Papa datang? Kamu juga tidak pernah mengunjungiku, aku ini kakek tua, hanya bisa datang sendiri. Memang pantas jadi anak Haryo Kusuma. Benar-benar rajin dan tekun. Buku ini cukup sulit dipahami. Perlu aku jelaskan padamu? Sangat super. Sangat butuh. Karena Xiao Yan sudah bilang. Baiklah, Tidak usah. Papa, aku bisa belajar sendiri. baik. Karena tidak butuh. Aku ini kakek tua. Tidak usah di sini mengganggu. Aku pergi dulu. Beneran aku pergi, ya? Xiao Yan. Kakek lupa nanya kamu. Kamu udah sarapan pagi ini? Kakek, lihat jamnya. Sekarang sudah jam 6 sore, waktunya makan malam. Iya. Waktunya makan malam, ya? Aduh. Kamu lihat AC pemanas ini. Apa rusak, ya? Bikin aku menggigil kedinginan. Ya ampun, lihat dong. Sekarang di luar itu sekitar 40,50 derajat. Terus kita sekarang nyalain mode pendingin. Oh, ternyata mode pendingin yang nyala. Lihat otak kakek ini. Sudah pikun. Kakek, jangan ketok-ketok lagi. Mama, kasih kakek muka, dong. Kalau enggak, tongkat kakek ini bisa-bisa nancep di lantai rumah kita sampai bolong. Papa, apa Anda bersedia mengajari saya? Aku bersedia. Aku rela mengajarkan semua yang ku ketahui sepenuhnya padamu. Memperbaiki hubungan ayah anak pun harus kuhadapi, tuan muda ini hari demi hari terlalu sibuk. Nah, soal restorasi benda bersejarah ini, prinsipnya adalah memperbaiki seperti semula dan intervensi minimal. Memperbaiki seperti semula dan intervensi minimal, tidak hanya harus memulihkan stabilitas benda bersejarah dan keutuhan estetikanya. Sekaligus juga harus mempertahankan sebanyak mungkin informasi sejarahnya. Mengerti? Keluarga Kusuma kami ini, memang keluarga ahli barang antik turun-temurun, bisnis yang kami jalankan adalah restorasi dan perdagangan barang antik. Jadi, kamu harus menguasai sepenuhnya dalam waktu 3 bulan, semua pengetahuan tentang benda bersejarah dan cara mengelola bisnis. Dengan begitu, barulah kamu layak mewarisi keluarga Kusuma. 3 bulan?
Ya jelas aku nggak bakal bisa belajar itu. Kamu aja belum mulai belajar. Kok udah bilang diri sendiri nggak bisa? Aku di kampung, nggak pernah sekolah yang benar. Balik ke keluarga Kusuma, bapak malah nggak pernah ngehargain aku. 3 bulan, buat aku terlalu susah. Seberat apapun harus dilakukan. Sekarang aku udah mencopot Yuda dari posisi direktur utama. Nanti, kalian berdua yang mampu, yang naik. Posisi direktur utama keluarga Kusuma selalu milik Yuda. Aku nggak bakal rebutin sama dia. Soalnya, dialah yang bapak rawat dan didik sebagai penerus. Setiap kali aku bentrok sama dia, bapak langsung kayak rapat barang antik, ringannya dimarahin, beratnya dipukul dan dicaci. Kamu ini menyalahkan aku, ya? Ini, kok tiba-tiba jadi ribut gini? Aku. Bukan. Aku lapar, Ma. Pengen makan mie rebus bikinan Mama. Aduh, perutku sakit. Aduh, perutku sakit. Aduh, aduh. Kakek, jangan terburu-buru dong. Mau Mama belajar? Aku punya cara. Apa? Kakek, aku juga anggota keluarga Kusuma. Manajemen perusahaan dan barang antik dan peninggalan bersejarah aku juga mau belajar. Tapi Mama cuma tahu sedikit, mana bisa ngajarin aku. Mending carikan aku guru aja, yang paling cantik dan lembut. Baiklah. Mau cari guru? Ya. Tidak masalah. Kakek, nanti ku carikan untukmu. Sangat berilmu. Penuh dengan kebijaksanaan. Guru yang cantik dan keren. Bagaimana? Wah, Guru yang pintar dan cantik, Xiao Yan paling suka. Kalau dilihat begitu, saat itu, ketika mengganti ibu, masih kurang pertimbangan. nah, lalu, bagaimana maksudnya? Guru barunya begitu cantik, bagaimana kalau biarkan dia menjadi mamaku? Apa? Mungkinkah Xiao Yan tidak menginginkan ibu ini lagi? Tidak boleh. Pewaris apapun tidak penting. Aku hanya ingin selalu menjadi mamanya Xiao Yan. Xiao Yan ini mie ayam favoritmu. Mama juga menambahkan telur untukmu. Tidak nafsu makan. Tidak tahu, guru baru. Bagaimana keahliannya? Guru baru itu sangat pintar. Dia memasak, pasti enak ya. Nah, karena kamu tidak setuju bagaimana dengan saya, maka saya tidak akan memaksa. Tapi cucu saya ini ingin belajar. Mencari guru. Saya hanya bisa mencari guru lain yang lebih ahli. Sepertinya, saya masih menyakiti hati Xiao Yan. Saya yang buka. Ternyata, metode provokasi begitu efektif. Ini sudah mulai bersaing. Penampilanku ini tidak bagus, ya? Lumayanlah. Pasti sedikit lebih buruk dibanding guru baru kita. Buka pintunya. Guru, akhirnya kamu datang juga. Aku menunggumu sampai bunga pun layu. Ini siapa? Guru, aku sudah tidak sabar lagi. Ayo kita mulai. Ini semua adalah beberapa keramik dari dinasti Song Selatan. Lihatlah kedua benda ini, apa ada perbedaannya? Langkah pertama restorasi perunggu adalah menggunakan kamera resolusi tinggi untuk memotret dari berbagai sudut, mencatat korosi, deformasi, kerusakan, dan kondisi lainnya. Lalu, apa makna dari langkah ini bagi kita?
Karena harus mengikuti prinsip memperbaiki agar tampak seperti aslinya dan intervensi minimal untuk melestarikan bentuk asli peninggalan budaya. Benar sekali. Lalu, langkah kedua apa yang harus kita lakukan? Menggunakan spektroskopi fluoresensi untuk menganalisis komposisi paduan logam, lalu melakukan analisis sampel, mengamati morfologi mikroskopis korosi. Setelah itu, Sudah. Sebenarnya siapa yang belajar di sini? Tentu saja aku yang ingin belajar. Bukannya karena tidak ada yang mengajar, baru kita memanggil guru, Mama. Kalau Mama tidak bisa, biarkan guru mengajariku dengan baik, jangan selalu menggangguku. kalau begini terus, tidak bisa. Bagaimana kalau Xiaoyan benar-benar ingin mengganti mamanya? Aku harus menemui papa. Jangan bilang trik cucu saya ini benar-benar efektif. Masuk. Papa, Terburu-buru seperti ini datang ke perusahaan mencari saya. Ada hal penting apa? papa. Pengetahuan barang antik pun pengetahuan bisnis pun saya akan berusaha keras mempelajarinya. Kalau Xiaoyan ingin belajar, saya juga bisa mengajarnya. Hanya saja Apa? Hanya berharap Anda bisa secepatnya guru baru ditarik. Saya akan belajar keras untuk mengajar Xiaoyan. Tak disangka metode ini begitu berguna secepat ini sudah membangkitkan semangat Sinta terpicu keluar. Papa saya baru dapat sebuah ruyi dari dinasti Li khusus datang mempersembahkan kepada Anda. Anda lihat posisi CEO ini bisakah? Kenapa kamu di sini? Kamu datang tepat pada waktunya. Sekarang, saya kebetulan ada satu hal penting yang ingin didiskusikan sebentar dengan kalian. Keluarga kami, keluarga Kusuma, tidak pernah menganut prinsip warisan hanya untuk laki-laki, bukan perempuan. Yang cakap yang berhak. Siapa yang kemampuannya kuat, dialah yang akan menjadi penerus berikutnya. Tentu saja, sebelum itu, ada satu prasyarat lagi. Yaitu, penerus ini harus mendapatkan Pengakuan dari Xiaoyan. Kakak, kalau begitu, saya menyarankan kamu untuk menyerah saja. Ada sebuah pepatah yang bagus, ikatan darah tak terputus. Saya adalah ayah kandung Xiaoyan, pastinya orang yang paling diakuinya adalah saya. Sekarang, satu-satunya ibu bagi Xiaoyan hanyalah saya. Kamu, Sudahlah, posisi penerus mana bisa didapat dengan mudah seperti ini? Sebelum itu, ada satu hal yang paling krusial. Lihatlah, ini adalah peninggalan tingkat 1 dari Dongguo, Guangxiu Liulizan, yang merupakan harta kerajaan peninggalan keluarga kerajaan dinasti Shuang. Sayangnya, dalam peperangan, ia rusak. Meskipun rusak, nilainya tetap tak ternilai. Ini adalah sebuah tugas yang diberikan atasan kepada keluarga Kusuma. Sekarang, saya menyerahkannya kepada kalian. Jika ada yang bisa memperbaikinya hingga seperti semula, maka Xiaoyan dan seluruh keluarga Kusuma akan menjadi milik orang itu. memperbaiki barang antik, kampungan, baca tulis aja nggak bisa? Kakek tua ini melakukannya jelas-jelas mau kasih keringanan buat aku. Papa, kenapa Papa menggunakan hak asuh Xiaoyan sebagai alat tawar? Dengan melakukan ini, Papa sudah tanya dia belum? Masalah ini sudah aku bahas dengan Xiaoyan. Dia setuju. Tentu saja. Dia bilang dirinya adalah anggota keluarga Kusuma. Dan keluarga kita berada di industri barang antik yang sangat berpengaruh. Jadi, dia pasti harus cari penerus sejati untuk belajar darinya. Baru nanti dia bisa meneruskan usaha ini. Xiaoyan benar, ada orang yang nggak punya kemampuan, nggak punya semangat juang, malah mau merebut anak orang. Mimpi kali. Menurutku si bocah itu pasti sudah menyesal. Mau cari ibu kayak kamu. Dengar-dengar, dia minta papa carikan guru baru, kan? Menurutku ganti guru cuma alasan. Yang dia benar-benar inginkan adalah menyingkirkan kamu, wanita ini. Tenang saja. Aku pasti nggak akan biarkan hal itu terjadi. Menurutku ganti guru cuma alasan. Yang dia benar-benar inginkan adalah menyingkirkan kamu.
Wanita ini, singkirkan. Apa Xiaoyan benar-benar nggak mau aku jadi mamanya lagi? Kakekmu bilang, siapa yang bisa mewarisi usaha Kusuma, dialah yang dapat hak asuhmu. Masalah ini, kamu tahu? Tahu, itu malah usulanku ke kakek. Kamu yang mengajukannya. Jadi kamu benar-benar tidak mau membiarkanku menjadi mamamu? Sejak hari aku meminta mengganti ibu-ibuku, hanya kamu seorang. Tapi ya, Bukan aku yang sekarang. Apa? Hanya dengan mendapatkan hak waris Qin, baru bisa mengambil kembali hak asuhmu. tentu saja mamaku sudah terbiasa menerima segalanya harus diberi kejutan. Begini bisa berhasil. Tenang saja, kakek. Di hati mamaku aku lebih penting dari apapun. Aku tahu, kamu tidak benar-benar meninggalkanku. Tentu saja. Hanya kamu yang aku anggap sebagai mamaku, melakukan semua ini hanya untuk memprovokasimu saja. Agar kamu punya semangat juang. Untuk bersaing dengan Yuda Kusuma memperebutkan perusahaan keluarga. Sebenarnya aku tidak tertarik dengan perusahaan keluarga. Di hatiku, kamu yang paling berharga. Tidak boleh tidak tertarik dengan perusahaan keluarga. Aku ini pengagum orang kuat. Kalau Yuda Kusuma berkuasa, masa indah kita akan berakhir. Kamu juga tidak tega melihatku jadi gelandangan, kan? Mama tidak akan membiarkanmu jadi gelandangan. Kamu adalah orang yang paling kusayangi. Kalau aku begitu penting di hatimu, kalau begitu. 3 bulan. Bisakah menyelesaikan semua pelajaran ini? Kalau kamu tidak bisa menyelesaikannya, ya harus undang guru Xiao Jing lagi. Bisa, pasti bisa. Aku akan mempelajari semua ilmu di sini sampai tuntas. Aku tidak hanya akan memperjuangkan hak asuhmu, perusahaan keluarga juga akan kuambil. Ayo. Memang ibu punya cara ya. Baru kurang dari 2 bulan, Sinta sudah bisa menjawab dengan lancar tentang teknik perbaikan barang antik. Dia kan mamanya Kirana. Tentu saja punya potensi. Kalau begitu, guru yang mengajarnya sudah tidak perlu dipertahankan lagi. Besok langsung saya suruh pergi. Sudah dipanggil, jangan disia-siakan. Suruh saja dia mengajar Bagas itu, si gendut yang malas belajar. Bagas sejak kecil sudah terjun dalam pengetahuan barang antik, bahkan di dunia barang antik sekarang, dia tidak kalah, dia tidak perlu belajar lagi. Tidak kalah, dia. Teknik ukiran bor tarik ini sangat sulit dibedakan orang biasa tanpa alat. Tak disangka tuan muda keluarga Kusuma langsung mengenalinya. Jenius memang jenius. Di seluruh kota pelabuhan ini, tidak. Bahkan di seluruh dunia barang antik pun jarang terlihat. Dia cuma setengah-setengah. Salah. Dia bahkan tidak bisa dibilang setengah-setengah. Cuma aktingnya bagus saja. Kelihatannya isinya cuma tinta, sebenarnya cuma minyak. Memalukan nama keluarga. Maksudmu, pengetahuannya semua palsu? Tentu saja. Aku cuma belajar 2 bulan, kemampuannya sudah jauh melampaui dia. Kalau kakek tidak percaya, silakan panggil dia untuk diuji. Mama, kamu bilang kakek tiba-tiba memanggilku untuk apa? Kakekmu sangat menyayangimu, pasti dapat sesuatu harta karun ingin diberikan padamu, sengaja tidak berani berteriak takut didengar oleh si pembawa bencana itu. Benarkah? Kakek, bukannya kamu mau memberiku harta karun? Kenapa dia juga dipanggil? Anak nakal ini bagaimana datang bersama kakek tua itu, aneh. Hari ini memanggilku dan Bagas datang, pasti ada masalah. Papa, hari ini kamu memanggilku dan Bagas datang untuk apa? Bagas sejak kecil sudah banyak membaca. Sangat paham pengetahuan barang antik. Dan sering di berbagai acara besar, menunjukkan kemampuan.
Hari ini aku datang hanya ingin mengujinya secara acak. Uji dia. Papa, kurasa ini tidak perlu Bagas. Dia. Kalau memang berbakat asli lalu apa yang ditakutkan? Sangat gugup, takut ketahuan. Lagi-lagi si pembawa bencana ini, sudah tahu, tempat dia ada, pasti tidak ada hal baik. Dalam teknik restorasi perunggu untuk memberantas penyakit perunggu perlu melakukan apa? Penyakit perunggu. Kakek tua ini kenapa tiba-tiba mau menguji kalau Bagas ketahuan? Habislah. Ini adalah metode restorasi paling dasar jenius barang antik, tidak mungkin sampai ini tidak tahu, kan? Papa, Yuda sebelumnya pernah mengajar Bagas banyak metode restorasi perunggu. Bagas ini sebentar juga tidak ingat. Ah, Diam. Aku sedang bertanya padanya. Di lelang artefak perunggu tahun lalu kau benar-benar menjadi sorotan, kamu sangat menonjol. Tidak mungkin sampai sekarang metode paling dasar sudah tidak ingat lagi? Tentu saja aku ingat. Penyakit perunggu artinya artefak perunggu itu sakit. Kalau sakit, harus... Artefaknya harus direndam dalam larutan natrium sesquikarbonat. Untuk menyembuhkan penyakit perunggu adalah proses deklorinasi. Perlu perawatan rutin, berlangsung selama beberapa bulan bahkan tahun, sampai di larutan tidak terdeteksi ion klorida, baru bisa dikatakan berhasil diperbaiki. Atau menggunakan laser dengan panjang gelombang tertentu untuk menyerang titik karat secara presisi, menguapkan zat-zat berbahaya, tetapi tidak merusak benda aslinya. Ini adalah dasar yang paling dasar. Kakek kriteria jenius barang antik ini terlalu rendah, ya? Sayangnya aku di depan publik masih memberikan gelar jenius barang antik padamu, sekarang bahkan hal yang paling dasar tidak tahu. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Katakan, selama bertahun-tahun ini apakah kamu terus membohongi aku? Nangis, hanya tahu nangis. Kamu pulang dan awasi dia belajar. Kalau tidak hafal, tidak boleh makan. ya, Papa. Jangan nangis. Dengan tubuh gemukmu ini sebulan tidak makan juga tidak kurus. Baru bisa diet. Awalnya kupikir keluarga Kusumaku melahirkan seorang jenius langka, siapa sangka ternyata dia orang bodoh. Aku, Haryo Kusuma, selalu cerdik seumur hidup, tak disangka di akhirnya justru dibohongi oleh anak dan cucuku sendiri selama ini. Sekarang ketahuan juga tidak terlambat. Bukannya kakek masih punya ibu sebagai anak perempuan? Betul. Untungnya sekarang aku masih punya kamu dan anak perempuanku, dua tunas yang baik ini. Apa roh leluhur yang menolong? Aku yang menolong? Aku yang pusing memikirkan keluarga ini. Maksudmu, si Kirana itu yang menghasut Papa untuk menguji Bagas? Papa, semua gara-gara si pembawa bencana Kirana itu. Kalau bukan karena dia, kakek juga tidak akan menghukumku tidak boleh makan. Kalau bukan dia, siapa lagi? Semua pertanyaan Papa untuk Bagas dia bisa jawab. Pasti dia sudah menghafalnya duluan, sengaja mempermalukan Bagas. Cucuku sayang. Lihatlah wajah kecilmu ini, sudah kurus kelaparan. Anak tidak tahu diuntung itu. Selama dia ada, pasti tidak ada hal baik. Seandainya tahu Bagas akan dihukum karena dia, sejak dia lahir dulu seharusnya dia langsung dicekik sampai mati. Sudahlah. Sekarang ngomongin ini buat apa lagi? Tapi tunggu saja. Aku sudah punya cara untuk menghadapi ibu dan anak itu. Tidak bisa. Walaupun aku sudah belajar banyak tentang restorasi barang antik, tapi aku belum pernah mempraktikannya. Praktik pertama langsung di barang berharga semahal ini. Gelas kaca ini adalah benda cagar budaya tingkat 1. Kalau ada sedikit saja kesalahan dalam proses restorasinya, jangankan aku, bahkan seluruh keluarga Kusuma pun takkan sanggup menanggung akibat kegagalan restorasi ini.
sialan lingkaran jelek ini. Kalau tidak, aku cukup menjentikan jari, Liu Lizan ini pasti sudah diperbaiki. Tapi sekarang, ilmu gaibku hanya bisa mempertahankan Liu Lizan ini dalam bentuk utuh selama 1/4 jam. Kepalaku pusing kalau lama-lama pakai ilmu gaib. Memperbaiki Liu Lizan dengan ilmu gaib itu curang. Karena kita mau bersaing, ya bersainglah secara jujur dan adil. Ayo, kita cari cara lain lagi. Kamu benar juga. Ayo, lihat-lihat. Master barang antik terkemuka sedang menerima murid. Setelah bertahun-tahun, Master Duanmu kembali menerima murid. Lihat-lihat dulu, kesempatan langka, loh. Aku dapat ide. Halo, menurut brosur ini, Anda sedang menerima murid untuk memperbaiki barang antik. Lihat, bisakah saya menjadi murid Anda? Kamu terlihat bodoh, tidak diterima. Guru Duanmu, saya benar-benar ingin belajar. Tolong pertimbangkan lagi. Pergi sana. Jangan ganggu bisnis saya. Master Duanmu. Coba Anda lihat baik-baik. Ini barang bagus. Barang dari dinasti Zhou Barat. Baru saja digali. Benar-benar barang pilihan. Warna giok piringan ini tidak benar. Patinanya kasar dan kaku. Jelas ini barang baru yang dibuat tampak tua. Memang barang bagus. Harga tetap, segini bagaimana? 5 juta. Terlalu mahal. Kalau mahal, saya cari orang lain. Jangan pergi. Saya juga tidak bilang tidak beli. Baik. Giok piringan ini palsu. Jangan dibeli. Giok ini palsu. Jangan dibeli. Kamu siapa sih? Berani-beraninya meragukan saya. Pandangan Master Duanmu, dengar ya, saya, Duanmu. Sudah 20 tahun bergelut di dunia koleksi. Belum pernah salah menilai. Pergi sana. Jangan ganggu bisnis saya. Lihat, warna giok ini bermasalah. Lagi pula, apalagi yang dia? Lagi pula. Kalau merasa mahal, bilang saja langsung. Ngapain cari orang buat akting di sini? Barang ini tidak saya jual. Jangan. Masih belum selesai bicara. Lari apa sih? Anak kecil dari mana? Pergi sana. Anak kecil ini siapa? Kok badannya panas sekali? Giok ini dipalsukan dengan metode lilin celup, sehingga kilau dan teksturnya terlihat. Sama persis dengan peninggalan dinasti Zhou Barat. Tapi, kalau dibakar dengan api, lilinnya akan menetes keluar. Omong kosong. Giok saya ini asli. Silahkan coba. Kalau ada kerusakan apapun, saya yang akan tanggung jawab. Coba saja. Jika ada kerugian apapun, saya pasti akan menanggungnya. Ini benar-benar ada lilin menetes. Bagus. Bisa-bisanya menipu sampai ke kepala saya. Duamu. Saya sekarang akan telepon polisi menangkapmu. Jangan lari. Saya yang buta, salah paham, hari ini, beruntung ada kalian berdua, kalau tidak, saya akan rugi besar hari ini. Dick, bukankah kamu ingin belajar? Teknik restorasi barang antik baiklah. Saya akan ajarkan gratis. Sungguh bagus sekali. Tapi ini hanya diturunkan kepada anak laki-laki, bukan perempuan. Sudah melanggar aturan untuk menerima murid perempuan. Saat akan memberikan pengajaran, silakan tuan muda ini. Tunggu sebentar di pintu. Baik. Yan, kamu tunggu di luar, aku akan keluar menemui kamu. Mei Sang Nei.
Sudah lama mendengar tentang anak ini. Hari ini melihatnya, memang memiliki kemampuan khusus. Bisa mengajar Sinta Kusuma belajar. Kamu pembawa bencana ini kenapa ada di sini? Apakah vas kaca itu tidak bisa diperbaiki? Dengan mama kamu itu? Diusir keluar? Sudah beberapa hari tidak makan. Masih ada tenaga untuk bicara. Daging di tubuhmu yang gemuk ini cukup tahan. Jangan bilang aku gemuk. Aku tetap akan bilang bangsat gendut itu. Tuan Muda Bagas, kamu lupa hari ini kita ada urusan penting. Lihat nih, dua orang ini sengaja kubawa dari ibu kota dengan harga mahal. Yang ini ahli memperbaiki logam, batu, dan giok. Satu tebasan saja, langsung bagus kembali. Yang ini ahli memperbaiki alat musik, lukisan, dan kaligrafi. Bahkan alat presisi sekalipun tidak bisa mendeteksi bekas perbaikannya. Mereka berdua adalah ahli terbaik di ibu kota. Untuk memperbaiki Liu Lizan, Papa pasti menang. Terakhir kalah dari Kirana sampai dimarahi Papa. Kali ini kalau Papa tahu aku bisa mengajak dua ahli hebat seperti ini, pasti dia akan memujiku. Kirana, apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Nanti kamu tunggu saja diusir dari keluarga Kusuma bersama mamamu itu. Curang. Masih bisa bicara seolah-olah benar. Kamu, apa katamu? Kami juga sudah memanggil master profesional. Hanya saja mamaku menang dengan cara yang terhormat. Belajar dan memperbaiki sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Tidak seperti beberapa orang yang cuma bisa pakai cara-cara kotor. Kamu? Percaya tidak? Aku akan ungkap soal kamu menyewa orang untuk memperbaikinya ini ke kakek. Agar papamu tidak akan pernah jadi penerus. Aku habisi kamu. Setiap hari begini. Energinya seolah tak ada habisnya. Apa yang terjadi? Pembawa bencana sialan, apa yang kamu lakukan padaku? Kakek waktu itu menghukummu tidak boleh makan. Tidak kurus sama sekali. Sepertinya tidak ada gunanya. Lebih baik roda angin dan api tak terkalahkanku yang lebih manjur. Cepat hentikan aku. Kalian berdua, bantu aku dong. Tuan Muda sendiri yang lari sampai capek nanti bisa berhenti. Kami juga tidak bisa apa-apa. Iya. Kami ini penganut materialisme, jadi hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Lingkaran sialan ini sungguh mengganggu. Cawan kaca giok ini sulit diperbaiki. Harus pakai cara yang aku ajarkan. Jangan sekali-kali pakai cara lain. Paham, guru duamu. Yan, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Aku lihat, si gendut cuma lagi kesal aja. Bagas, kenapa kamu jadi begini? Jangan sok baik. Kalian, satu pembawa bencana, satu orang kampung-kampungan, pantas mati. Apa? Si gendut lari keliling masih kurang ya? Tuan Muda, Anda baik-baik saja? Tuan Muda? Dia kok bisa tahu identitas Bagas Kusuma? Anda begitu peduli padanya? Kalian berdua akrab ya? Tidak kenal. Belum pernah melihat. Membuka toko kecil ini juga tidak mudah, asalkan ada orang di depan toko saya. Terjadi masalah. Banyak yang harus saya tanggung. Hanya karena ini. Kirana tidak boleh bersikap tidak sopan kepada guru. Guru duanmu, maaf mengganggu hari ini. Kami pergi dulu.
Bagus sekali. Cara yang diajarkan guru duanmu ternyata berguna. Lentera kaca sudah diperbaiki. Sudah kubilang, Mama Kirana yang terbaik. Aduh, aduh. Ada apa lagi? Aku baru saja pergi ke rumah dua penjahat kecil itu. Ternyata Sinta sudah memperbaiki vas kaca berharga itu dengan sempurna. Dua orang ini sebenarnya bisa apa enggak sih? Kok sudah lama banget baru setengah? Lihat. Hahaha. Masa masih berani ketawa? Nanti kalau si tua menyerahkan keluarga Kusuma kedua orang jahat itu, kalian semua akan menyesal. Mama duduk dulu. Memperbaiki cepat buat apa? Kalau nggak bisa diperbaiki, ya tetap nggak ada gunanya. Mereka yang nggak becus memperbaikinya, kami yang bisa. Maksud kalian apa? Maksudnya, aku mau mempermalukan Sinta dan Kirana di depan semua orang penting di kota pelabuhan, sampai malu-maluin. Nanti, keluarga Kusuma pasti jadi milikku. Katanya cawan kaca Patri Pusaka Negara hari ini akan pertama kali diperlihatkan dalam bentuk utuh. Cawan kaca patri itu adalah benda pusaka tingkat 1. Orang biasa seumur hidup pun belum tentu bisa melihatnya. Hanya keluarga besar antik seperti keluarga Kusuma yang berani melakukan restorasi. Selamat datang para ahli yang terhormat di pameran yang kami selenggarakan oleh keluarga Kusuma ini. Kali ini kami memamerkan 2 buah cawan kaca patri tingkat pusaka negara. Ini adalah pertama kalinya dipamerkan setelah direstorasi. Boleh tanya, siapa yang merestorasi kedua cawan kaca patri ini? Salah satunya direstorasi oleh putri saya, Sinta. Lalu yang kedua, direstorasi oleh putra saya, Yuda Kusuma. Jadi masing-masing anak Bapak merestorasi satu cawan kaca patri. Apakah maksud Bapak ingin mengadu mereka berdua? Tentu saja. Kami adalah keluarga besar di bidang antik. Siapa di antara mereka berdua yang hasil restorasinya mendapatkan pengakuan dari semua yang hadir di sini, dialah yang akan menjadi penerus keluarga Kusuma berikutnya. Cepat tunjukkan, Pak. Kami sudah tidak sabar. Wah, kedua bentuknya utuh, sama sekali tidak ada jejak restorasi. Memang pantas disebut keluarga besar antik. Keduanya bisa merestorasi cawan kaca patri ini dengan sangat sempurna. Tapi karena keduanya sudah selesai direstorasi, bagaimana cara menentukan pemenangnya? Bukannya kamu sudah mengakali cawan kaca patri milik perempuan itu? Kenapa hasil restorasinya masih terlihat utuh? Jangan buru-buru, masih ada yang seru nanti. Bukankah kau sudah mengutak-atik cawan kaca milik perempuan itu? Lalu kenapa cawan kaca yang dia perbaiki masih utuh seperti itu? Tenang saja, masih ada pertunjukan bagus nanti. Cepat sekali diperbaikinya. Kalau cara ini diajarkan ke Sinta, bukankah dia akan bisa memperbaiki cawan kaca itu dengan cepat? Tuan Muda Kusuma, jangan buru-buru. Kau ini. Meski cara perbaikan ini cepat, tapi hanya bisa dilihat dari jauh, tidak boleh disentuh. Segera akan hancur berkeping-keping, kembali ke bentuk semula. Hebat, benar-benar hebat. Seperti yang semua ketahui, keluarga Kusuma adalah keluarga ahli barang antik. Keterampilan restorasi barang antik kami telah diwariskan ratusan tahun dengan sempurna. Kini, cawan kaca ini telah berhasil diperbaiki oleh saya dan kakak perempuan saya. Hanya saja, cawan kaca ini memang sangat halus. Kalau hanya dinilai dengan mata telanjang, apakah sudah benar-benar diperbaiki? Mungkin sulit meyakinkan banyak orang. Jika ada kesalahan,
Bukankah akan merugikan reputasi keluarga Kusuma? Kalau begitu, maksud Tuan Muda Kusuma adalah alat identifikasi mini ini saya dapatkan dari lembaga penelitian. Lewat alat ini, cacat sekecil apapun akan terlihat membesar. Digunakan untuk mengamati celahnya apakah rapat, alurnya apakah rata. Ini adalah cara yang terbaik. Dengan begini, kita juga bisa mengamati perbedaan teknik perbaikan antara dua cawan kaca ini. kalau bisa menentukan siapa penerus keluarga Kusuma, pasti jadi berita utama besok. Barang berharga seperti ini tak ternilai harganya. Tapi, Nak, dibandingkan dengan posisi penerus, aku lebih peduli dengan keutuhan harta negara seperti ini. Hahaha. Tak kusangka visi Tuan Muda Kusuma begitu luasnya. Yuda Kusuma ini mau berbuat onar apa lagi? Tenang saja, Papa. Sudah kuperiksa dengan teliti. Tidak ada cacat sedikit pun. Papa, bagaimana pendapatmu tentang usul ini? Benar. Meskipun teknik keluarga kami sudah diwariskan ratusan tahun, tapi untuk harta negara tingkat nasional seperti ini, kurasa lebih baik berhati-hati. Nah, sekarang aku akan menggunakan alat ini untuk memeriksa kedua cawan kaca patri ini dengan saksama. Yang pertama, diperbaiki oleh putraku, Yuda Kusuma. Benda ini adalah sepasang cawan kaca patri zaman negara-negara berperang. Tidak ada jejak perbaikan. Warna tambalannya sempurna. Sambungannya rata. Tidak ada retakan. Yuda, kerjamu bagus. Terima kasih, Papa. Yang kedua, diperbaiki oleh putriku, Sinta Kusuma. Tunggu, Cawan kaca patri ini ternyata pecah. ini kan benda cagar budaya tingkat 1. Tidak berhasil diperbaiki saja sudah parah, malah pecah sampai separah ini. Keluarga Kusuma pasti akan dapat masalah besar. Bapak Qin, bukannya Bapak bilang keduanya punya keahlian perbaikan yang luar biasa? Bisa dijelaskan? Cawan kaca patri ini kenapa bisa begini? Bapak Jin, tolong jawab pertanyaan ini dengan jelas. Tidak mungkin. Kenapa bisa begini? Aku jelas-jelas sudah memperbaikinya. Jangan pura-pura. Tidak bisa ya, memang tidak bisa. Pura-pura tidak bersalah mau ditunjukkan ke siapa? Kakak, aku bilang ya. Waktu itu Papa menjemputmu dari kandang babi dan membawamu pulang. Sudah diingatkan, harus banyak belajar dan membaca. Kenapa sudah bertahun-tahun lewat, masih tetap tidak bisa diajak ke tempat yang layak? Apa? Nona besar keluarga Kusuma ternyata dijemput dari kandang babi. Dia bukan cuma dijemput dari kandang babi, tapi bahkan huruf-huruf dasar saja hampir tidak kenal. Kemampuan terhebatnya itu adalah memberi makan babi dan ayam. Wahaha, kamu pikir kami bodoh, ya? Suruh kamu pakai lem asal-asalan lalu mengelabui kami? Sinta, sebenarnya apa yang terjadi? Papa, memperbaiki benda bersejarah ini sangatlah rumit. Bukan sesuatu yang bisa dipelajari asal cari guru di pinggir jalan. Merusak benda cagar budaya tingkat 1, ya ampun. Itu kejahatan berat. Aku mengerti. Rupanya Master Duanmu itu sengaja kamu cari. Master Duanmu yang mana itu? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Bibi, kamu tidak bisa karena berbuat salah, lalu seenaknya menuduh orang lain. Yuda Kusuma, aku selalu menganggapmu adik. Kau tega sekali menyakitiku seperti ini. Cukup, Papa, dengarkan penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan. Kamu sangat mengecewakanku. Nona Kusuma, Bolehkah Anda memberikan pernyataan mengenai kasus pemalsuan artefak yang diperbaiki hari ini? Apakah benar kabar bahwa Anda ditemukan kembali dari kandang babi? Sebagai penerus keluarga ahli barang antik, tidakkah Anda merasa malu? Penerus apa? Kalau keluarga Kusuma jatuh ke tangan orang seperti ini, mungkin tidak sampai 2 tahun akan diusir dari dunia barang antik. Bapak Kusuma juga sih? Punya anak laki-laki berpendidikan tinggi tidak dipakai, malah membuat permainan kompetisi penerus. Nah, sekarang, memalukan sekali, kan? Wah, sudah lama dikatakan, perempuan itu berambut panjang tapi berpikiran pendek. Ternyata,
Bahkan keluarga terpandang seperti keluarga Kusuma pun tidak bisa menghindarinya. Sinta, kamu seharusnya tidak bersaing denganku memperebutkan keluarga Kusuma. Kini dicaci maki oleh semua orang, itulah akhirmu. Tuan Besar, hal ini sudah sampai di titik ini. Anda masih belum mengumumkan penerus keluarga Kusuma yang berikutnya. Ya, Papa. Anda baru saja di depan begitu banyak orang mengatakan siapapun yang bisa memperbaiki cawan kristal ini dengan sempurna dialah yang akan menjadi penerus berikutnya. Tapi cawan kristal ini sudah hancur seperti ini. Selain papa saya, tidak ada yang bisa memperbaikinya. Ya, Tuan Besar, merusak peninggalan budaya tingkat nasional ini adalah kejahatan berat. Anda segera suruh Tuan Muda memperbaiki cawan kristal ini. Sekarang cawan kristal ini hanya Tuan Muda yang bisa memperbaikinya. Jika ditunda lagi, yang akan terkena dampaknya adalah seluruh keluarga Kusuma. Biarkan Tuan Muda mewarisi keluarga Kusuma. Papa Anda masih belum mengumumkan penerus? Setiap detik yang ditunda, risiko seluruh keluarga masuk penjara akan bertambah 1 tingkat. Kamu berani mengancam saya? Urusan antara ayah dan anak ini bagaimana bisa disebut ancaman? Ini adalah kontrak warisan harta keluarga Kusuma yang berikutnya. Penerusnya hanya saya sendiri. Jika Anda menandatanganinya, maka tentu semua akan senang. Tetapi jika Anda tidak menandatanganinya, maka seluruh keluarga Kusuma akan hancur bersama. Baik, saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Siapa bilang mama saya kalah? Mama saya tidak kalah. Siapa bilang mama kalah? Mama tidak kalah. Bocah kurang ajar, tahu nggak ini acara apa? Beraninya kau, anak kecil, ikut campur bicara. Kalau tahu diri, cepat-cepat minggir. Setelah Yuda menjabat, mungkin kalian masih dikasih makan. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Yang harus pergi bukan kami, tapi kalian. Memang baru kapok kalau sudah lihat peti mati. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Sekarang keluarga Kusuma karena Sinta wanita itu jadi sial. Aku datang untuk menyelamatkan kalian, mengerti? Yuda Kusuma. Apa maumu? Sampai sekarang masih main sandiwara hubungan ibu dan anak yang mesra. Ku beritahu, kalau mau mati, mati sendiri. Jangan seret kami jadi tumbal. Kenapa kau begitu yakin mamaku tidak berhasil memperbaiki Liu Suizhan? Ini baru Liu Suizhan yang sudah diperbaiki mamaku. Kualitasnya memang terlihat lebih bening daripada yang di atas panggung. Mungkin ini yang asli. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Ini pasti palsu. Kau tahu Sinta tidak bisa memperbaiki Liu Suizhan, jadi sengaja bawa yang palsu untuk membebaskannya. Itu karena aku sudah tahu kau, Yuda Kusuma ini, pasti mau berbuat onar lagi. Makanya, yang asli ku sembunyikan. Yang di atas panggung itu palsu. Bagus. Cara yang diajarkan guru duanmu ternyata benar-benar manjur. Cawan kaca patri ini berhasil diperbaiki. Kan sudah kubilang, Ibu Kirana memang yang terbaik. Dia kesini untuk apa? Sepertinya urusannya tidak sesederhana itu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sinta Kusuma mustahil bisa mempelajari cara memperbaiki cawan kaca patri ini. Yang duanmu ajarkan padamu hanyalah menyatukan cawan kaca patri ini untuk sementara waktu saja. Sekali disentuh akan langsung pecah berkeping-keping. Hari ini ada banyak ahli restorasi yang hadir di sini, seharusnya ada banyak. Silakan maju dan periksa sendiri. Ini memang asli. Cawan kaca patri ini benar. Pola dan warnanya asli, tidak diragukan lagi. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kalau kamu masih tidak percaya, coba gunakan alat identifikasi barang antik milikmu sendiri. Yang ini pasti tidak perlu kamu khawatirkan kalau aku yang mengutak-atiknya, kan? Benda ini adalah sepasang cawan kaca patri dari periode negara-negara berperang, tidak ada jejak perbaikan. Memaksa kakek untuk menandatangani, orang yang sengaja merusak peninggalan bersejarah itulah yang seharusnya masuk penjara.
Bagaimana bisa begini? Kau yang bekerja sama dengan si pembawa bencana itu untuk menjebakku, benar kan? Kau sendiri yang menjerat dirimu sendiri, jangan salahkan orang lain. Papa, Kiran yang bilang ada yang aneh dengan hal ini, jadi kami menyembunyikan vas kaca yang asli lebih dulu. Tujuannya untuk melihat apa yang sebenarnya Yuda Kusuma inginkan. Tak disangka, dia sampai tega memaksamu turun tahta. Langsung memaksamu turun tahta. Akhirnya semua ini sudah berlalu. Anak baik. Sebagai penerus keluarga Kusuma, kau memang pantas mendapatkannya. Aku umumkan, penerus berikutnya dari keluarga Kusuma adalah anak sulung perempuanku, Sinta Kusuma. Kalian, aku bunuh kau. Saat ini, kau ditangkap dengan tuduhan merusak barang-barang bersejarah negara dengan sengaja. Kirana, kau si pembawa bencana. Sinta, dasar kau. Aku tidak terima. Kiran, hari ini berkat dirimu. Kiran. Dokter, cucu saya sakit apa sebenarnya? Tidak bisa menemukan penyebabnya. Saat ini didiagnosis karena penurunan fungsi tubuh yang menyebabkan koma. Dia terlalu lemah sekarang. Fungsi tubuh menurun. Terlalu lemah. Ini semua salah komunitas sialan ini. Kalau tidak, dengan sekali jentikan jari, Liu Lizan pasti sudah diperbaiki. Tapi sekarang, ilmu gaib saya hanya bisa mempertahankan bentuk utuh Liu Lizan selama 1/4 jam. Kepala jadi pusing kalau lama pakai ilmu gaib. Ternyata Liu Lizan bisa tetap utuh terus, ternyata dia dan ilmu gaib yang terus menopangnya. Xiaoyan, Mama tidak mau apa-apa lagi. Mama hanya ingin kamu bangun. Ini semua salahku. Cucu sayang, asalkan kamu bisa bangun, apapun yang kamu mau, kakek janji akan memberikannya. Ini. Penguasa langit. Aku kembali lagi. Aku tidak bisa di sini. Cepat turunkan aku, kakek tua. Aku masih harus mencari ibuku. Kau sudah menyelesaikan cobaanmu. Segel telah terlepas, tidak perlu turun ke dunia lagi. Tuan muda tidak peduli segelmu terlepas atau tidak. Sudah kubilang, aku ingin mencari ibuku. Mengapa harus turun ke dunia? Yan Ibu,